Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sujana dengan NIM 0520652658 dari Prodi Sistem Informasi UPBJ UT Serang. Video kali ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan kode kelas yaitu 389 dengan soal seperti berikut. Langsung saja, yang pertama yaitu algoritma dan dunia pemrograman. Algoritma dapat diartikan sebagai serangkaian langkah-langkah logis, terstruktur, dan sistematis yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Algoritma bersifat umum dan tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu, sehingga dapat diimplementasikan ke dalam berbagai bahasa pemrograman sesuai kebutuhan. Dalam konteks pemrograman komputer, algoritma berfungsi sebagai panduan dalam menyusun instruksi-instruksi yang akan dijalankan oleh komputer. Dengan adanya algoritma yang baik, proses penyelesaian masalah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Peran algoritma yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pemrograman komputer. Pertama, algoritma digunakan sebagai dasar dan perancangan program sehingga alur logika program menjadi jelas dan terstruktur. Kedua, membantu meningkatkan efisien dan penggunaan sumber daya komputer. Hubungan algoritma dan pemrograman yaitu memiliki hubungan erat namun berbeda secara konsep. Algoritma merupakan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah, sedangkan program adalah implementasi dari algoritma dalam bentuk kode yang dijalankan oleh lanjut. Yang B yaitu sejarah Java dan perkembangan Java. Java pertama kali dikembangkan oleh James Gosling bersama tim di Sun Microsystems pada tahun 1990-an. Proyek awalnya dikenal sebagai nama Green Project, bertujuan untuk mengembangkan televisi interaktif. Pada awalnya, bahasa ini diberi nama OAK, kemudian berganti menjadi Java pada tahun 1995 setelah resmi diperkenalkan. Java dirancang dengan konsep utama Write on Run Anywhere, yaitu kemampuan untuk menjalankan program berbagai platform tanpa perlu perubahan kode. Adanya Java Virtual Machine yang menjadi perantara antara program dan sistem operasi. Sejak peluncuran awalnya, Java 1.0 pada tahun 1990, Java berkembang pesat dan menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia. Perkembangan Java dari masa ke masa. Pertama yaitu periode awal 1991 sampai 1996. Bahasa ini dikembangkan oleh Green Project sehingga akhirnya dirilis sebagai Java 1.0. Fokus utamanya yaitu portabilitas dan keamanan. Lanjut, tahap berikutnya yaitu era Java 2 dari 1998 sampai 2000-an. Menjadi 3 edisi utama yaitu Java SE Standard Edition, aplikasi desktop, Java IE Enterprise Edition, aplikasi skala besar, dan Java MI Micro Edition, perangkat mobile. Pada tahun 2010, Java diakuisisi oleh perusahaan Oracle Corporation. Sejak saat itu, Java lebih terstruktur dengan pembaruan versi yang rutin. Java modern dari 2014 sampai 2000 sampai sekarang. Perkembangannya signifikan terjadi pada Java 8 dengan hadirnya fitur Lambda Expression, Stream AV, dan pemrograman fungsional. Java terus berkembang dengan sistem rilis berkala hingga versi terbaru Java 25 sampai 26 pada 2025 dan 2006. Contoh software atau perangkat lunak yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java yaitu yang pertama Eclipse 8. Eclipse 8 adalah salah satu Integrated Development Environment atau IDE yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak khususnya Java Eclipse. Banyak digunakan oleh programmer karena bersifat open source dan memiliki banyak plugin pendukung. Yang kedua yaitu NetBeans. NetBeans merupakan IDE berbasis Java yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi seperti desktop, web, dan mobile. Software ini juga mendukung berbagai bahasa pemrograman selain Java. Lanjut ke nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan alur flowchart. Pertama yaitu start atau mulai, dilambangkan dengan simbol opal atau bisa disebut dengan terminal. Kemudian data yaitu input atau output. Kita input golongan dan input jam lembur. Selanjutnya masuk ke keputusan. Biasanya pertanyaannya ya atau tidak. Apakah karyawan ini golongan A? Jika iya, maka gaji pokoknya yaitu 5 juta.
Tetapi jika karyawan ini bukan golongan A, maka dia lanjut ke sini. Lalu, apakah dia golongan B? Jika iya, maka gajinya yaitu 9.500.000. Jika bukan, dia memiliki gaji 6.500.000. Selanjutnya kita masuk ke simbol keputusan lagi. Apakah karyawan ini lembur selama 1 jam? Jika iya, maka dia mendapatkan gaji lemburan sebesar 30%. Jika tidak, apakah karyawan ini lembur selama 2 jam? Apakah karyawan ini lembur selama 2 jam? Jika iya, maka dia mendapatkan gaji lemburan sebesar 32% dari gaji pokoknya. Jika tidak, apakah dia lembur selama 3 jam? Jika iya, maka dia mendapatkan gaji lemburan sebesar 34%. Jika tidak, apakah dia lembur selama 4 jam? Jika iya, maka dia mendapatkan gaji lemburan sebesar 36%. Jika tidak, maka dia mendapatkan gaji lemburan sebesar 38%. Selanjutnya kita masuk ke proses persegi panjang. Lemburan sama dengan persen dikali gaji. Kemudian lanjut ke proses yaitu total sama dengan gaji dikali lembur. Dan kita mendapatkan hasilnya, output total. Lalu selesai. Yang kedua yaitu melalui push to code. Pertama mulai, kemudian input golongan dan jam lembur. Jika golongan A maka gaji 5 juta, jika golongan B maka gaji 6,5 juta, jika golongan C maka gaji 9,5 juta. Jika jam lembur 1 jam maka persen 0,30. Jika tidak, jika jam lembur 2 jam maka persen 0,32. Jika tidak, jika jam lembur 3 jam maka persen 0,34. Jika tidak, jika jam lembur 4 maka persen 0,36. Jika tidak, persen 0,34. Lembur sama dengan persen dikali gaji. Total gaji yaitu total sama dengan gaji ditambah lembur. Dan tampilkan jumlahnya, lalu selesai. Mungkin sekian video kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.